Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Masril SMM. Saya adalah dosen tetap di program studi S1 Akuntansi di lingkungan STIE Maha Putra Riau dengan NIDN saya adalah 10.06.02.6701. Pada video kali ini saya akan memaparkan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam unsur pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Secara spesifik saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu anggaran perusahaan. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang dengan menggunakan pendekatan OBE, yaitu Outcome Based Education. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah agar lulusan STIE Maha Putra Riau memiliki 1. Sikap, mampu bekerja sama, serta memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan. 2. Penguasaan pengetahuan, menguasai konsep teoritis secara mendalam mengenai penghitungan dan pengendalian biaya produksi produk atau jasa, perencanaan dan penganggaran, manajemen berbasis aktivitas, serta pengukuran dan pengendalian kerja. 3. Keterampilan umum, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan serta mencegah plagiasi. Dan yang keempat, keterampilan khusus, mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen termasuk perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking yang relevan serta andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik akuntansi manajemen. Deskripsi singkat tentang mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di STIE Maha Putra Riau. Pembahasan pokok mata kuliah ini adalah untuk menyusun anggaran perusahaan secara komprehensif terhadap perusahaan manufaktur. Dengan demikian, mahasiswa mampu menjelaskan yang dimaksud dengan anggaran, kegunaan anggaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran, serta dapat menyusun anggaran perusahaan manufaktur dan menganalisis selisih yang terjadi antara anggaran yang disusun dengan realisasi yang terjadi. Kegiatan perkuliahan learning activities yaitu membentuk kelompok yang beranggotakan 3-5 mahasiswa setiap kelompok. Setiap kelompok akan mencari UMKM untuk dijadikan tempat magang untuk membantu membuatkan anggaran perusahaan dari UMKM tersebut. Outputnya adalah laporan anggaran dan video kegiatan mulai dari mengajukan permohonan sampai penyelesaian anggaran yang dirancang untuk usaha UMKM tersebut. Sedangkan outcome-nya adalah UMKM yang tempat pengambilan data oleh mahasiswa akan dapat membuat perencanaan kegiatan usahanya dan menyusun analisa selisih antara anggaran yang disusun dengan realisasi yang terjadi. Keahlian yang diharapkan, soft skill-nya adalah mahasiswa mampu memahami dasar penyusunan anggaran. Sedangkan hard skill-nya adalah mahasiswa dapat membuat forecasting dan menyusun anggaran. Aktivitas pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Pertama, perkuliahan di kelas dengan proses pembelajaran waktunya 1 kali 3 kali 50 menit berarti 150 menit. Sedangkan yang kedua adalah penugasan. Penugasan pertama, tugas secara terstruktur 1 kali 3 kali 60 menit berarti 180 menit.
Sedangkan yang tugas kedua adalah tugas mandiri, yaitu waktunya 1 kali 3 kali 60 menit, berarti juga 180 menit. Tugas yang dikerjakan pertama adalah menganalisis kasus-kasus tentang anggaran. Dan yang kedua adalah menyusun dan membuat anggaran-anggaran baik secara parsial maupun secara komprehensif. Inilah pemaparan yang dilakukan terhadap awal perkuliahan, dan nantinya salah satu pelaksanaan kegiatan perkuliahan kami lakukan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Mari kita berdoa semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam rangka untuk melanjutkan pembahasan mata kuliah kita, yaitu anggaran perusahaan. Pada hari ini kita masuk pada sesi kedua, yaitu anggaran penjualan. Di awal kita sudah membahas tentang definisi daripada anggaran. Anggaran itu adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam satuan unit moneter untuk masa yang akan datang, satu periode. Artinya apa? Anggaran itu adalah suatu rencana. Rencana itu adalah sesuatu yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Itulah topik yang disebut dengan anggaran perusahaan. Nah, setelah kita membahas tentang secara umum anggaran, hari ini kita akan masuk mata anggaran. Salah satu mata anggaran yang akan kita bahas adalah anggaran penjualan. Untuk memahami pertama, terlebih dahulu kita memahami definisi daripada anggaran penjualan. Apa itu anggaran penjualan? Adalah anggaran yang direncanakan secara lebih terperinci tentang penjualan. Nah, karena ini merupakan mata anggaran, lebih kepada suatu mata anggaran tersebut. Jadi anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci. Tentang apa? Tentang penjualan. Nah, apa yang ada di dalam anggaran penjualan itu? Di antaranya adalah ya jumlah barang yang akan dijual atau kuantitasnya. Yang kedua adalah kuantitasnya, yaitu jenis apa saja barang yang akan dijual. Yang ketiga ada harga, berapa harga barang yang akan dijual. Dan yang keempat adalah tempat di mana ya, di mana barang itu akan dijual. Sedang kelima adalah waktu kapan barang itu dijual. Maka inilah yang akan digambarkan di dalam anggaran penjualan. Jadi untuk menyusun anggaran penjualan itu gambaran yang akan menyampaikan atau mendapatkan kepada kita, yaitu jumlah barang yang akan dijual, jenis barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu kapan barang itu dijual, dan tempat di mana barang akan dijual. Oke, ini prinsipnya yang harus kita pahami tentang anggaran penjualan. Baik, berikutnya akan kita coba lihat ya, secara prinsip materinya ini saya akan kirimkan juga di grup ya, di grup agar saudara nggak perlu nyatat, nanti bisa dibaca apa-apa saja topik-topik materi-materi yang berkaitan dengan anggaran penjualan. Berikutnya apa? Kegunaan daripada anggaran penjualan. Baik anggaran secara umum maupun mata anggaran, kegunaan itu ada 3. Pertama adalah sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja. Itu secara umum ya, secara umum anggaran penjualan itu atau anggaran-anggaran yang lain atau anggaran yang lain sama.
Yaitu ada 3 menurut Munandar. Pertama adalah sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja. Maka dengan ada anggaran penjualan, apa yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang ada di anggaran penjualan atau di penjualan, maka pedomanilah anggaran penjualan tersebut. Supaya apa? Supaya apa yang direncanakan terhadap penjualan tersebut akan bisa tercapai. Baik, selain adanya anggaran kegunaan anggaran secara umum, ada juga anggaran secara khusus. Apa kegunaan anggaran penjualan secara khusus? Ya, sebagai dasar ya untuk menyusun semua anggaran dalam perusahaan. Apa artinya? Anggaran penjualan sebagai pedoman dasar dia, apapun mata anggaran yang lain. Mau anggaran kas, mau anggaran produksi, mau anggaran tenaga kerja, mau anggaran biaya operasional, pasti kaitannya kepada anggaran penjualan. Contoh, kalau kita mau menjual produknya 10 unit, 1 unit membutuhkan bahan baku sekilo, maka kita harus membuat rencana pembelian anggaran bahan baku sebanyak 10 kilo. Kalau mengerjakan 1 unit membutuhkan 1 orang, maka kita butuh 10 orang. Nah, artinya apa? Dengan mempedomani atau sebagai dasar untuk anggaran-anggaran berikutnya, maka anggaran penjualan dijadikan sebagai dasar. Akhir daripada sebuah anggaran itu adalah anggaran kas. Nah, berapakah nantinya kas kita akan kita peroleh? Dasarnya juga dari anggaran penjualan. Berapa kita rencanakan penjualan kita saat ini untuk masa yang akan datang? Maka disitulah nanti kita akan memperoleh kas kita. Dan begitu dengan mata anggaran yang lain. Oke, baik. Berikutnya saya melihat topik berikutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam rangka menyusun sebuah anggaran, termasuk anggaran penjualan. Secara garis besar ada 2 faktor. Faktor pertama adalah faktor intern, yaitu faktor yang berada dalam lingkungan perusahaan. Faktor kedua adalah faktor ekstern. Apa itu faktor intern? Adalah faktor-faktor yang berada di dalam lingkungan perusahaan. Secara prinsip, faktor ini dapat dikendalikan, dapat diatur oleh perusahaan. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berada dari luar perusahaan, secara prinsip tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Apa contohnya faktor intern? Salah satunya adalah informasi penjualan periode sebelumnya. Ya, contoh, kita ingin menyusun anggaran penjualan tahun 2026. Maka kita lihat dulu berapa data penjualan tahun 2025. Bisa nggak diatur ini? Bisa. Kita mau melihat penjualan tahun 2024, bisa nggak dikendalikan ini? Bisa. Maka salah satunya faktor-faktor intern dapat diatur, dapat dikendalikan dengan cara kita inventarisir, kita susun, dan kita dokumenkan data-data yang kita butuhkan. Itu salah satunya. Atau lain yang ada di intern apa? Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan. Artinya apa? Sebuah perusahaan menetapkan kita akan melakukan penjualan secara tunai, kita bisa atur. Kita melakukan penjualan secara kredit, bisa kita atur. Kita bisa melakukan kombinasi penjualan tunai iya, penjualan kredit iya, itu bisa diatur. Nah, itu faktor intern. Kita coba lihat faktor ekstern. Faktor ekstern adalah faktor yang berada di luar lingkungan yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Salah satunya apa? Adalah pesaing. Kira-kira bisa nggak kita atur pesaing? Bapak, Ibu, jangan banyak-banyak jual ya, karena saya ingin jual banyak-banyak. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka faktor-faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar perusahaan, tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Maka secara prinsip inilah yang harus diatur, harus dihitung oleh perusahaan agar faktor ini tidak menjadi sebuah kelemahan.
Contoh, tingkat persaingan. Kalau kita tahu pesaing kita itu kuat, pesaing kita tuh hebat, jumlah barangnya banyak, harganya bagus, kita bermain di sisi mana untuk bisa menang? Ya, umpama kita bersaing, dia jualan di ruko, kita jualan di kedai, tentu kita kalah. Promosinya besar, kita promosinya kecil, tentu kita kalah. Di mana salah satunya? Mungkin di pelayanan, ya, servis, bisa jemput antar gratis, kan ada sekarang tuh. Kalau yang paling apa dulu waktu kita masih ingat, orang tua kita nyuci karpet, sibuk kita ngantar kan, capek kita ngantar ke tempat cucian. Tapi sekarang setiap cucian jemput antar gratis, iya kan? Artinya apa? Kita tinggal, bang, tolong jemput karpet kami, tinggal bayar. Yang paling enak sekarang apa? Termasuk saya juga, ya apa? Biasanya kita beli ayam ke tempat pemotong ayam kan? Sekarang tinggal telepon aja. Itu pun termasuk ibu butuh ayam, tinggal telepon, tolong diantar. 1 ekor pun diantar. Begitu hebat pelayanan. Pelayanan yang ada sekarang. Kenapa? Kompetisi besar kecilnya perusahaan itu berpengaruh. Kadang-kala kalau perusahaannya besar, dia bisa menekan harga. Kalau dia promosinya bagus, orang banyak yang akan datang. Tetapi kalau kita misalnya kecil, promosi kita kurang, maka berikanlah dengan pelayanan-pelayanan yang betul-betul memberikan sebuah daya tarik kepada konsumen. Ini bisa dilihat, saya tidak akan jelaskan semua secara prinsip, saudara bisa memahami tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan. Nah, apa manfaatnya anggaran penjualan itu disusun? Yang pertama, ya, mengurangi ketidakpastian. Kenapa? Masa yang akan datang itu tidak ada suatu hal yang pasti. Contoh saja, keluar kita dari ruangan ini, apa yang akan terjadi nanti tidak bisa. Maka dengan adanya anggaran, sebuah perencanaan yang kita susun, maka kita mengurangi sebuah resiko ketidakpastian. Nah, ini sebuah rencana atau anggaran itu kita susun, ya, menghindari, ya, mengurangi dari sebuah ketidakpastian. Sekalipun kita sudah janji, tahu-tahu sorry ya, sampai sekarang saya udah ada janji jam 9 ada kegiatan, tapi dengan kondisi ini nantinya saya juga tidak bisa jadi untuk mengikuti acara tersebut. Nah, apa yang membuat itu? Suatu hal yang akan datang atau di masa yang akan datang tidak ada sebuah kepastian. Maka anggaran yang kita susun pertama adalah mengurangi dari ketidakpastian. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan atau keputusan manajemen. Kita tahu langkah-langkah apa yang diputuskan oleh manajemen, apa yang harus diperbuat oleh manajemen. Dengan adanya anggaran itu kita bisa memasukkan. Yang ketiga adalah untuk memberikan informasi penting. Ya, dengan adanya anggaran kita akan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan penjualan itu. Bisa jadi dengan pesaing tadi, mungkin dengan harga terhadap kompetitor atau selera konsumen dan segala macam. Nah, informasi ini akan kita peroleh apabila kita sudah dapat menyusun yang namanya anggaran penjualan. Dan yang keempat adalah untuk mempermudah pengendalian. Artinya apa? Kita bisa atur. Dengan adanya anggaran penjualan, kita bisa kendalikan bagaimana manajemen penjualan kita. Kalau seandainya terjadi penyimpangan, salah nih, ini promosinya kok nggak dilakukan, ini kok tidak terjadi, maka ini yang harus perlu disiapkan untuk anggaran penjualan. Oke, ya. Kira-kira sampai di sini. Sebelum saya akan masuk berikutnya, ada nggak pertanyaan yang berkaitan dengan itu? Definisi, kegunaan, manfaat daripada anggaran penjualan. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan. Ada? Enggak, kalau tidak saya lanjut, karena nanti tujuan kita adalah bagaimana nantinya kita bisa menyusun yang namanya anggaran penjualan. Berikutnya apa? Langkah dalam penyusunan anggaran penjualan. Pertama adalah mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Seperti tadi, kita sudah pertimbangkan faktor-faktornya. Ada berapa faktor tadi? Ada 2 faktor intern dan faktor X. Yang kedua, menetapkan harga jual. Nah,
Bagaimana kita menetapkan harga jual? Apabila terlebih dahulu kita bisa menetapkan namanya HPP. Apa itu HPP? Harga pokok penjualan. Nah, apabila kita sudah tahu menetapkan harga pokok penjualan kita, maka kita akan bisa menetapkan harga jual dengan catatan berapa persen keuntungan yang kita inginkan dan kita harapkan. Dan yang ketiga, membuat taksiran atau ramalan. Kita meramalkan apa? Meramalkan terhadap produk yang akan kita jual, yaitu taksiran, ya, forecast, ya, forecasting. Kita taksir. Di bulan Januari kita akan jual berapa? Di bulan Februari kita jual berapa? Dan di tahun akan datang itu kita bisa jual berapa? Maka inilah yang akan kita susun, ya, langkah-langkahnya. Dan yang keempat adalah memperhitungkan anggaran penjualan, menyusun anggarannya. Memperhitungkan, kita hitung nih berapa nih penjualan dan segala macamnya. Oke. Berikutnya, bentuk anggaran penjualan. Nih, sekali lagi, bentuk anggaran penjualan secara prinsip tidak ada suatu bentuk anggaran yang baku. Ya, tidak ada yang baku. Mungkin nanti kita bertemu di perusahaan-perusahaan atau kasus-kasus yang ada, bentuk dari sebuah anggaran penjualan itu tidak ada yang sama. Ya, berbeda-beda. Tetapi apa artinya di anggaran penjualan itu? Kembali dengan definisi kita, informasi yang ada di anggaran penjualan itu adalah menentukan berapa jumlah barang yang dijual, apa jenis barang yang dijual, berapa harga jual terhadap produk itu, kapan waktunya kita menjual, dan di mana kita akan melakukan penjualan. Nah, informasi itulah yang akan ada di dalam anggaran penjualan nanti. Nah, bagaimana kita ngitungnya? Nanti kita akan bahas kasus atau soal yang ada. Ya, nanti saya minta salah satu di antara saudara untuk bisa membahas soalnya. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak, ini bentuknya, ya, bentuk format salah satu dari format anggaran penjualan. Ya, nanti ini kan bisa kita isi, dan ini contoh soal. Kita minta siapa yang mau? Silakan, Ki, silakan. Bawa kalkulator saja secara prinsip, tidak terlalu sulit. Ya. Boleh dihapus dulu. Ya. Jadi saya contohkan anggaran mungkin simple, maka nantinya bisa kita lihat apa atau cara kita membuat anggaran penjualan itu, maka nanti kita akan memasukkan ke dalam formatnya. Baik, kita lihat Saudara Rizky membuat perhitungan daripada anggaran penjualan. Contoh soal kita, PTA pada tahun 2022 merencanakan penjualan sebesar 2.400.000 unit dengan harga per unit 1.000 dengan wilayah pemasaran Pekanbaru, Dumai, dan Rengat. Persentase 45% di Pekanbaru, 30% di Dumai, dan 25% di Rengat. Penjualan per periode Januari 8%, Februari 7%, dan seterusnya. Oke, ada enggak yang Rengat yang mau? Yang perempuan? Gantian, Rizky semua sendirian. Ya, oke, Mawar, silakan Mawar, yang apa? Boleh, sebelah aja. Silakan, Mawar, tuh. Spidolnya. Rengat 25%. Berarti 25% kali 2.400.000. Oke, 600. Oke, mantap, bantu. Yang Mawar, yang apa? Rengat. Januari. Nina langsung beralih ke ini, ditinggalkan aja Rizky kan.
Dolan ngawal. Oke, karena satu saja yang sudah dipahami, akhirnya yang lainnya mengikut gitu. Berurut saja. Oke, makasih Rizky. Ya, kita coba lihat bagaimana 156. Berarti Pekanbaru dan Dumai sudah selesai. Nanti tinggal tunggu Rengat yang dibahas sama Mawar. Empat 25%. 25. Oke, terima kasih Mawar, Rizky. Nah, jadi inilah yang kita bahas tadi. Wilayah pemasaran yang akan kita lakukan terhadap penjualan kita tahun 2022 ini adalah 3 wilayah, yaitu wilayah Pekanbaru, Dumai, dan Rengat. Ya, dimana untuk Pekanbaru 45% dari total penjualan kita, untuk Dumai 30% dari total penjualan, dan Rengat 25% dari total penjualan. Maka secara prinsip penjualan yang akan kita lakukan tahun 2022 ini di jumlah 2.400.000 akan kita porsikan di Pekanbaru 1.080.000, di Dumai 720, dan di Rengat 600.000 unit. Nah, apakah penjualan itu kita lakukan sekali saja? Jawabannya tidak. Maka kita lakukan per periode atau waktunya. Waktu kasus kita contohkan ada yang bulan, ada triwulan. Bulan kita Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, di Januari itu 8%, dari soal kita 8% kali tinggal jumlahnya per wilayah. Ya, per wilayah. Dan begitu seterusnya. Nah, setelah angka ini kita peroleh, maka kita akan masukkan atau tinggal memasukkan ke dalam format. Nanti saudara memasukkan ke formatnya ya. Ini format yang tadi dari tabel ini. Nah, artinya apa? Kita lihat unit di bulan Januari, yaitu 86 kali 1.000 harga jualnya, berarti 86.400.000. Di Dumai begitu juga, ya kan? Di Rengat juga begitu. Nah, kira-kira sampai di sini ada keraguan atau kesulitan? Enggak. Maka kita setelah kita hitung, yang paling sulit itu adalah hitung ini. Kalau hitungnya sudah dapat, maka kita tinggal memasukkan ke dalam tabel. Oke, baik saudara sekalian, secara prinsip topik materi kita untuk anggaran penjualan selesai. Kira-kira sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak, berarti satu mata anggaran, karena tugas kita nantinya akan menyusun ya anggaran UMKM, maka satu mata anggaran penjualan sudah bisa kita minta datanya. Ya, sudah bisa. Supaya apa? Tugas yang kita lahirkan nanti di akhir semester itu tidak terlalu susah karena bertumpuk-tumpuk. Maka satu mata anggaran selesai, kumpulkan datanya, buat. Satu mata anggaran selesai, minta datanya, silakan dibuat. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita rasa cukup materi kita hari ini. Kita akhiri. Banyak maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat saudara semua. Semoga kembali kita pekan depan dengan topik anggaran yang baru. Oke, baik, terima kasih.